Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafifah Ani. Saya menderita diabetes sejak tahun 2012 di usia 52 tahun. Diberi obat metformin 500 2x1, dan karena kolesterol dan asam urat serta tensi juga tinggi, jadi ada obat kolesterol atau vastatin dan juga allopurinol serta amlodipin. Beberapa waktu kadar gula darah terkendali dengan HbA1c-nya berkisar 6,3, GDP 120, dan 2 jam PP-nya sekitar 180. Pada tahun 2017 lutut saya mulai sakit, maka ditambah obat untuk mengurangi rasa sakit. Dan karena gula darah juga nggak turun-turun, maka ditambahlah obat glifopirid 2 mg. Sebetulnya saya rutin kontrol, cek laboratorium 3 bulan sekali. Gula darah dan yang lain-lain terkontrol atau terkendali dengan obat-obatan. Namun pernah GDP mencapai 163 dan 2 jam PP-nya di atas 200, yaitu sampai dengan 227. Trigliserid juga di atas 400, asam urat di atas 10. Padahal saya rutin minum obat. Karena saya suka ngemil dan tentunya banyak makanan yang mengandung karbohidrat. Berat badan naik, kaki sering kram, dan betis serasa berat untuk jalan. Saya pernah coba untuk mengurangi berat badan, tapi itu tidak mudah. Maka lutut semakin sakit, gula darah masih tinggi. Saya berusaha untuk tidak sampai suntik insulin, karena di keluarga saya, kakak ada beberapa yang kena diabetes dan sampai akhirnya suntik insulin seumur hidup. Jadi saya berusaha untuk tidak sampai suntik insulin. Namun itu tidak mudah. Akhirnya pada bulan Februari 2021 saya diperkenalkan dengan MOB, Miracle Bread of Indonesia, di mana Pak Eko sebagai mentornya selalu mengingatkan, memberi arahan pola makan yang baru, pola makan no karbo, hanya dengan protein. Insya Allah kita sembuh dari diabetes. Saya masuk ke grup 18. Namun saya tidak langsung mencoba. Saya dengerin terus-menerus setiap hari untuk meyakinkan apa benar bisa sembuh tanpa obat. Sehingga saya terus berpikir, dan akhirnya saya baru yakin saya akan mencobanya, mengikuti program ini. Jadi sesudah 1 minggu dari yang diperkenalkan dengan pesan suara itu, tepatnya tanggal 21 Februari, saya mulai tidak makan karbo sama sekali, melepas obat satu demi satu. Yang pertama metformin, kemudian glifopirid, kemudian atorvastatin, allopurinol, yang terakhir amlodipin,
saya berusaha mengikuti arahan mentor, yaitu Pak Eko, dengan sepenuh hati. GDB saya cek setiap hari. Hasilnya mulai terlihat menurun. Setiap minggu menurun. Namun beberapa waktu, mungkin sekitar 2 mingguan, saya berusaha untuk menembus angka di bawah 100. Namun lagi-lagi belum bisa. Akhirnya dengan mengikuti olah nafas dan berusaha untuk rileks, bersyukur yang ada. Mungkin metabolisme masing-masing orang berbeda-beda, sehingga ada yang bisa cepat nembus di angka di bawah 100, ada juga yang pelan. Namun dengan melepaskan dan ikhlas, tetap terus berusaha, komit makan no karbo, akhirnya suatu saat bisa nembus angka 85 dan GD 2 jamnya 103. Saya bersyukur. Akhirnya saya langsung cek laboratorium. HbA1c saya turun, yang mana sebelumnya 7,4 menjadi 5,8. Yang paling menggembirakan adalah trigliseridnya ikut turun di bawah 100. Suatu hal yang paling saya senangin. Karena apa? Bahwa ternyata jika dilakukan dengan sepenuh hati, dengan rileks tanpa tekanan, insya Allah itu bisa mencapai apa yang kita cita-citakan. Namun satu yang belum bisa mencapai, yaitu menaikkan kadar pH. pH saya masih berkisar di 5,8 sampai dengan 6,6, dimana sebelumnya hanya sekitar 5. Sebetulnya itu sudah ada kemajuan, namun memang belum menggembirakan. Berat badan saya dalam 2,5 bulan ini juga turun 10 kilo, sehingga badan terasa enteng, berjalan juga enak, lutut tidak sakit. Mudah-mudahan terjadi regenerasi sel tidak hanya di pankreas, di hati, ataupun juga di lutut. Terima kasih atas arahan mentor, yaitu Pak Eko, sangat luar biasa. Dengan kita memahami, kita melakukan dengan sepenuh hati, kita coba bahwa tidak makan karbo, kita berusaha 100%, meskipun kadang-kadang masih cheating, kita seminimal mungkin menguranginya. Insya Allah itu bisa tercapai, dan syukur alhamdulillah kita bisa mencapainya. Mudah-mudahan bisa konsisten, bisa komitmen, dan terus semangat. Terima kasih Pak Eko sebagai mentor, dan juga teman-teman semuanya di grup MOB. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama sembuh, dan semoga senantiasa sehat dan juga bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.